saya kan udah lama nih pacaran sama dia. Kayaknya saya mau lebih serius kenal sama keluarga ini. Gue bilang. Lu izin dulu nih, izin dan gitu. Saya boleh nggak jadi ART? Bukan nggak kalau gue ini. Ya sekarang kita punya mic baru ya. Hai. Enggak baru juga. Ya kan baru ada di video ini nih ibu-ibu sebelah lu kenapa sih Sar? Kopi lu mana, Mar? Nggak sempet beli. Nggak sempet beli pagi. Oh. Hari ini kita dari pagi ya teman-teman ya. Iya. Selamat datang di bangku salah. gue. Angkat pantat, hilang tempat. Selamat datang di Sar Marco Angkat. Ya. Oh nggak ada yang nanya gue topiknya apa? Hah? Kan gue udah tahu. Apa? Cinta beda agama. Yo. Kamu Beda. untuk Aku untuk gitu ya, siapa aja. Bukan goblok. Ya udah deh kita mulai aja. Tapi semua Apa mungkin Iman kita yang berbeda. Tuhan Memang satu. Ayo atuh nih tetenya udah netes. Ini udah bad mood. iya kagak lu semua. Maafin aku ya, sayang. Yeah. Maafin aku ya sayang. Nanti dapat. Jadi BMW. lo berdua pernah nggak? Pernah. Lah, masa enggak? Emang lu pernah? Pacaran beda agama kan? Ya pernah lah. Gue yakin nikah. Iya sama yang mana ya? Enggak. Sebut nama nih anjing. Enggak yang Jangan. bagian mana? 3 cewek gue ajak nikah. Oh, yang Enggak berbarengan. di Jawa Barat itu. Bukan. Bego ya? Masa lu nggak tahu sih one of the famous love Oh, story in the iya. history. Astagfirullahaladzim. Oh my god, it was Lupa such gue. a beautiful love story back then. It was the golden time. Pernah. Pokoknya Ya, pernah. Kenapa waktu itu Mane nekat ngajakin mereka menikah padahal beda Iya. agama? Karena gue ngerasa kalau hidup gue seperti ini terus selamanya nggak apa-apa. Menyenangkan sama dia. Emang boleh sama ibu? Nggak boleh. Tapi kalian berdua itu orang tuanya yang emang akhirnya kayak ya udahlah Rama, ya udahlah Sarah, kalau emang ini jodohnya ya udah kita izinin, beda agama juga ya udah gitu atau gimana? Enggak. Karena sebelum bapak gue menghembuskan nafas kedua terakhirnya, Nafas pertama yang terakhir mana? yang terakhir udah susah ngomong soalnya. Susah ngomong iya. Kedua Jadi ya. yang kedua itu di antara gue sama adik-adik gue cuma gue doang yang dikasih ujangan. Weh jangan. Jangan, Jangan, bos. Jangannya itu adalah seputar dengan carilah kau dengan orang yang seiman dan seamin gitu. Jadi Harus Batak. nggak harus Batak, tapi harus agama gitu. Kalau gue mau revisi, ya udah dikubur orangnya. Gue nggak bisa. Iya. Wah, menurut papa nih kan nggak bisa. Ih, gue aneh banget ngomong papa gitu. Iya ya. Oh my god, papa. Iya. Jadi gue udah nggak bisa tuh bangunin bapak gue terus gue nanya. Itulah yang masih gue tegang. Masih tegang. Ya masih gue pegang sampai sekarang. Gitu teman-teman. Kalau Marco? Gitu. Apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya ibu Ibu sama sama ayah bapak. responnya gimana Ibu sama sih? ayah. Kalau misalnya Kalau ayah lebih ke realistis ya. Yang penting bahagia, yang penting menyenangkan. Oh, iya? Iya. oh jadi ayah tuh bolehin. Ayah bebasin, yang penting dia bikin kamu bahagia gitu. Dia kamu bikin dia nyaman. Pokoknya saling intinya. Kayaknya Kalau ayah lebih ibu, ke terserah gitu ya. Jangan ya, Kristen. Oh gitu. Kalau ibu. Menurut lo kenapa ayah lo lebih ngasih kebebasan untuk lo ketemu sama yang beda agama? Mungkin karena keluarga ibu gua kan Islam semua. Oh gitu. Iya. Ibu tuh pindah tapi enggak. Ibu pindah tapi waktu SD. Oh. Gitu. Oh itu jadinya ini ya kontradiktif ya, padahal ibu juga pindah gitu. Iya, tapi kan mungkin ibu udah kenal banget sama Tuhan Yesus. Bro. Tapi ya. Sorry, Tuhan. Tapi ya. Ya. Tapi ya Kak, Kak. Anjing, aing teh udah serius banget daun telinga aing udah dinyalain dari tadi. Iya. Tapi ya sebelum gue lupa nih. Ya. Aduh, subscribe dulu aja dong. Subscribe. Ntar gue lupa. Di otak gue lupa. Subscribe. Oh ini. Tapi lo Mar meskipun ayah lo nggak bolehin, itu lo tetap disuruh pertahanin iman lo atau lo dibolehin pindah? Tetap harus Kristen gitu. Tapi ya udah dua aja gitu. Cuma kalau ayah gua karena lebih realistis, dia tuh concernnya bukan tentang agamanya, tentang nanti kalau punya anak lebih susah. Oh iya. Untuk nanti anaknya
Islam apa Kristen misalnya. Nanti juga pandangan anak itu mental anak. Nanti kayak kok papa mama beda agama. Dia susah menjelaskannya gitu. Tapi sebenarnya banyak juga tau teman-teman gue yang tumbuh besar itu di dalam rumahnya ada 2 agama gitu. Saya. Oh iya dia juga bisa. Iya. Pantes gila. Iya. Mungkin dia gila. Iya, gue juga kedua nggak gila, introvert. Problematik juga. Iya juga ya. Iya juga ya. Tapi kalau misalnya diterusin gitu sebenarnya bisa-bisa aja sih. Maksudnya bapak lu Sebenarnya Kristen, bisa, ibu lu Islam iya. gitu misalnya. Tapi orang tua gue cerai sih. Udah cerai broken home. Aduh. Ya gara-gara Beda cerai dia agama. broken home. Iya. Tapi banyak juga kok yang menikah beda agama. Banyak yang bisa, banyak yang indah ujungnya. Cuma balik lagi, kalau di Indonesia agama itu menurut gue selalu kental sama pernikahan gitu. Harusnya nikah ya nikah aja, Tapi nggak harus digabungkan dengan agama. Oh. Cuma kalau ngebahas agama, nggak bisa gitu dong, nggak boleh dong di agama Ya, gue. right. Oh, Gitu. oke. Sama kayak di luar negeri. Nikah karena gue suka sama lu, gue sayang sama lu. Bukan karena- Titik. Bukan karena agama lu apa. Oke. Gitu. Tapi ya lu berdua kan udah pernah melalui hubungan ini ya, hubungan gila ini kan. Lu kan berdua sebenarnya tahu. Tahu. Ujungnya ini nggak tahu di mana. Kenapa sih masih diterusin? sayang. Enak. Laki-laki tuh suka tantangan. Tapi gak tahu kenapa ya. Mungkin karena di Indonesia lebih banyak mayoritasnya Islam. Iya. Gitu loh. Kalau Jadi kan? kalau saya bisa berbicara ya Pak. Bisa. Ini saya terakhir pacaran itu kan 2000. Sekarang 2025, 2018, 2017, 2018. Ya, itu terakhir gue pacaran beda agama. Tapi setelahnya bukan berarti gue tidak pernah Setumbuh. berhubungan dengan orang yang berbeda agama. Balik lagi, gue memang pengalamannya lumayan agak banyak ya kalau misalnya beda agama gitu. Cuma nggak gue terusin sampai berpacaran. Ada kok usaha untuk FWB-an doang. nggak harus FWB, bisa berteman biasa. Santai aja. Kan gue nanya dong. Nggak kok harus defensif. Nggak harus. Nggak harus dong, nggak harus nginep kan, kadang bisa aja mampir aja di lobby. Emang kita bilang nginep? Kalau gue tadi pikiran gue nginep. Enggak sih. Orang gue bilang Orang nginep. numpang WC sama ngecas. Iya. Sama ngambil itol. 2-3 jam lah cukup. 2-3 jam orang isi cuma 45 menit isinya mah kadel. Ya kan kadel nikmat dulu. Lanjut, Minta maaf. Maaf ya. Ya kalau aku kayak gitu, aku sekarang nggak pernah mau lagi untuk mencoba lagi. Cuma gue pernah ngobrol sama nyokap gue gitu. Emang lu selama ini gak pernah ngobrol sama nyokap lu? Diem lu jelek. Gue nanya gitu loh ke nyokap gue, Mar. Iya. Ini misalnya aja nih mah. Misalnya ya. Kalau kakak nikahnya beda agama, boleh apa enggak? Nyokap gue sebenarnya tidak menjawab iya apa enggak, cuma dia bilang rumah tangga itu seperti membangun sebuah gedung. Jadi Jikalau pondasinya berat sebelah, tinggi sebelah, cara membangun pondasinya itu berbeda, bagaimana kakak bisa berharap gedung itu bisa bertahan lama? Agung Podomo untuk harmoni. Ayo tepin ya. Tapi bener sih, maksudnya kalau konsepnya yang old school gitu, Iya. pastinya masih kental kayak ya lu seagama aja biar lempeng jalannya. Susah soalnya nyokap gue nggak bisa gue nggak bisa gue bantah gitu loh. Tapi menurut gue yang seagama juga belum tentu menyenangkan kok. Bener. emang belum tentu menyenangkan. Cuma tapi kalau- kan ada ujungnya gitu ceritanya. Iya. Maksudnya kalau lu ngelihat akhirnya, garis finishnya, Iya. itu pasti kelihatan kalau yang seagama. Kayak kalau misalnya lu pacaran seagama, menikah, masalahnya itu ketemu di tengah nih Mar. Oke. Nah kalau pacaran menikah beda agama, masalahnya udah ada di awal. Iya. Jadi lu tuh harus Iya sih. merencanakan apa yang lu lakukan ke depannya supaya ini tuh stabil gitu. Tapi akhir-akhir ini ibu gue tuh malah nggak apa-apa gue misalnya pacaran atau nikah beda agama. Oh iya. Iya, ibu bilang cuma ada satu tapinya. Gue bilang apa bu? Apa? Pindah agama dianya.
Oh jadi oke. Oh, tapi pacaran boleh. Pacaran boleh, tapi nantinya kalau misalnya nikah Harus satu beda agama. Pertanyaan follow up. Oke. Lo itu akan maksa pasangan lo yang beda agama itu untuk pindah atau lo biarin karena kalau pindah itu urusan dia sama Tuhan? Oh enggak, gue gak akan maksa dia untuk Kan kalau pindah. dulu kan ibu emang akhirnya bilang ya udah. Iya. Boleh, tapi pindah. Cuma gue bilang ke ibu, susah Bu kalau misalnya gue suruh dia pindah agama, dia aja udah nipu Tuhannya. Bukan nipu, mengkhianati. Iya, gimana ke manusia, Iya, gitu loh. iya. Aku Nggak bisa gue. Gimana cara ngomongnya ya? Bisa, astaga. Enggak bisa. Gue tuh nggak mau menghancurkan hati seorang ibu gitu. Jadi meskipun kita bersama nanti bahagia, emang tujuannya untuk bersama bahagia sampai Akhir nanti. itu tujuannya ya, rencananya ya. Goalnya. Cuma untuk menyakiti hati seorang ibu bahwa anaknya akan pindah agama demi gue yang bukan siapa-siapa ini yang masih berdosa banyak ini, gue nggak sampai hati. Iya, orang baru lagi. Syukur-syukur kalau ibunya itu merestui gue dan si beliau ini, si calonnya ini misalnya. Kalau nggak disetujui, terus gue tiba-tiba mengajaklah dia tiba-tiba jadi Kristen, terus kita pemberkatan di gereja, tapi ibunya nggak mau datang. Malah kebalik ya, malah ibunya nggak terasingkan. Iya, gue nggak mau, gue nggak sampai hati menyakiti hati seorang ibu karena itu terjadi di gue, men. Gue, aduh gimana cara ceritanya supaya Cerita aja sih, namanya angkat. Oh iya, makanya gara-gara angkat gue Nggak bisa mikir diedit. nih. Iya. Mikir gitu. Halusin Pokoknya aja. intinya pernah lah ada di suatu hubungan di mana si laki-laki yang menawarkan opsi itu. Oke. Pindah agama. Dia pindah agama. Oh, dianya. Sementara bokap nyokapnya seorang haji gitu yang sangat terpandang gitu. Dan gak suka sama lu. Suka sih suka-suka aja. Oh. Suka sih suka-suka aja, tapi sebagai orang Kristen, teman Iya. dekat. Teman dekat ya. Iya. Sobat Kristen. Sobat Ya. Sobat Kristus. Iya, sobat Kristus. Anak domba Allah. Tapi tidak serta-merta gue mengiyakan opsi tersebut karena aduh gue nggak sampai hati gitu. Ngerti, Gue kenal ya. baik sama orang tua si beliau ini. Respect juga. Gue sangat menghormati kedua orang tuanya karena baik banget ke gue, tapi gue nggak sampai hati untuk ngambil anaknya untuk menjadi sobat Kristus karena gue nggak sejahtera, men. Gitu ceritanya. Kalau Marco, lu setuju nggak? Oh, Yang apa? baru Ya, dikasih tau. dia kalau pasangan lu nanti pindah, tapi demi lo, bukan? Enggak. Kan gue udah bilang. Kalau dia aja udah mengkhianati Tuhannya, gimana? Takutnya kan nanti udah pindah, dia mengkhianati gue atau gue mengkhianati dia gitu. Tapi lu berdua pernah gak sih mikir kayak, duh ini gue, kan cerita beda agama lu gak cuma satu ya kebetulan. Si dua orang ini kan gak cuma satu. Sering banget Setiap terjadi. diulang lagi, lu ngerasa betraying your own God gak sih? Sebenarnya nggak sejauh itu sih karena kan gue nggak pacaran. Cuma gue sempat berdoa sama Tuhan gitu loh. Tuhan ini tuh maksudnya apa gitu? Iya. Karena ketemunya sama Beda agama. Iya beda agama lagi. Maksudnya apa? Aku tuh bukannya nggak berusaha sama yang seagama ya Puput. Aku tuh berusaha loh untuk untuk dekat dengan sobat Kristus yang lain gitu. Tapi nggak ini loh. Nggak ada sparksnya. Iya nggak ada spark. Nggak klop. Susah banget gue harus berusaha untuk menjadi orang yang berbeda ketika gue bersama yang seagama gitu. Dan gue nggak mau merasakan hal itu menjadi alasan gue untuk nggak bahagia. I don't want to be unhappy. Sementara perjalanannya belum dimulai gitu loh. Jadi aku pertanyaannya gitu aja sih ke Tuhan. Maksudnya apa? Lu mempertanyakan lah ya. Iya. Gue mau ada cerita baru. Silakan. Boleh. Gimana cara ceritanya ya? Gue dulu di sekolah itu pernah punya satu sahabat. Oke. Laki-laki. Laki-laki. Kita dekat banget kayak gue malu gitu. Oke. CLBK nih. Tapi gue nya baper dulu. Oh. Tapi gue nya baper. Dia beda agama. Oke. Sangat dekat dengan ibunya. Oke. Berprestasi sekali. Aduh gue takut orangnya denger GR. Udah salah langkah nih. Ya gitulah pokoknya gue kayak lucu banget lagi nih orang gitu. Tapi kita gak jadi juga karena dia gak suka sama gue. Dia gak suka sama gue. Nggak Fast apa-apa. forward. Ngerti. Terus? Fast forward dari setahun belakangan itu gue
keep in touch lagi. Oke. Keep in touch lagi. Gue baru selesai dengan dari hubungan yang tidak ada namanya. Dia baru putus dari pacarnya, terus kita ketemu. Kita ketemu gitu, nanya kabarnya gimana. Ini di teras rumah gue. Oh, dia ke rumah lu? Ke rumah gue. Oke. Bawa oleh-oleh dari suatu provinsi terpencil di Indonesia. Sebut Iya. aja. Jangan ya kan. Terus Yaudah. dia bawa gitu, terus dia nanya, nyokap lu mana gitu, karena nyokap gue tahu. Oh, nyokap gue kenal. Nyokap lu mana? Ada lagi gereja. Oh, lagi gereja gitu kan. Terus kita ngobrol lama di teras gitu. Terus ada kayak, karena gue tuh udah nothing tulus, karena udah nggak ada rasa apa-apa. Ya ngobrol kayak biasa ketemu. Ngobrol biasa aja. Terus gue tanya gini, lu nggak mau berubah nama jadi Yohanes? Maksudnya berubah pindah agama Iya, gitu. ngerti. Yohanes gitu. Kenapa nggak lu aja yang ini apa? Pindah agama Pindah gitu. Karena nyokap gue tahu dia, nyokap dia tahu gue, ternyata gue baru tahu. Oh. Terus sampai pada akhirnya, Hah, kok gue disuruh pindah? Dia kayaknya suka gue deh. enggak ada. Karena kan kita udah seumuran segini, itu bukan lagi Iya, hal yang iya. dipikirin gitu loh. Iya. Terus sampai pada akhirnya kita cuma ngobrol ngalur ngidul aja, pernah lari bareng, main tenis bareng gitu. Terus itu tuh menjadi apa sih namanya? Cengan anak sekolah yang lain gitu loh. Dicecein ketika kita ketemu lagi pas di umur sekarang. Oh. Gitu. Nah, tadi malam gue Ayo anjing. Tadi malam. ya. Malam kau sini, ku merasa sepi. Tadi malam dia Iya. baru selesai operasi. Tiba-tiba sakit kan. Dia baru selesai. Lu nggak tahu? Aduh, ini uncut lagi. Gue aman gak ya cerita di sini? Aman. Mau cerita nggak? Aman udah, aman. Iya. Oh iya. Tapi nanti gue kasih teksnya di bawah. Nggak ada yang gimana-gimana. Cuma ada kayak Sedih pas, lu. enggak, pas gue kecelakaan dia datang. Oke. Nah, pas dia sakit itu dia abis ngantor. Gue tadi malam jam 10 gue ke rumah Sana, sakit. iya. Ke rumah sakit, nyampe di sana. Insting itu tuh ada tuh insting gue untuk dia kan Ciuman. lagi Insting apa sih? gak boleh Insting buat apa? gitu. Itu satu tapi gue kubur. Insting untuk ngerawat itu tuh ada. Oh, sifat keibuan lu keluar. Kayak salah satunya menyusui. Mau dong mete. Marco. Ya, dia menyusui boleh kok, gue bilang mete gak boleh. Lu kesetaraan gender dong. Kayak gitu-gitu. Terus gue bilang, pacar lu mana? Gue udah putus, Sar. Terus gue bilang gini, gue aja lah jadi pacar lo. Lu ngomong gitu? Gue aja lah jadi pacar lo. Tadi malam gue bilang gitu. Tapi nama gue berubah ya, Sar. Jadi Yohanes gitu kan. Oh, dia bercanda lagi. Bercanda lagi gitu. Terus adalah satu momen dimana gue kayak, why did I do this? Adalah ketika gue, aduh ya Allah, adalah ketika gue, Ya Tuhan. oh ya Tuhan, adalah ketika gue nyuapin dia gitu loh. Aduh. Pakai tangan apa kaki? Tete lah Pakai kan menyusui. nyuapin pakai tete. Ini bumbu padang nih. nih rendang nih. Gimana tetenya bisa nyapit makanan? Konsepnya gimana ya anjing? Hah? Gue bingung anjing. Gue aja bingung. Tetenya maju ada tangan. Enggak, kali di side atas rendang, kiri dikit jamur. iya. Iya maksudnya enggak, gue suapin terus Iya. sambil ngobrol-ngobrol gitu. Terus gue kayak rasa sayang nggak ada kan as a Oke. friend gitu. Iya. Saya masih ada as a friend. Cuma kalau gue ada pikiran kalau kita seagama, ini udah ada obrolan pernikahan di situ. Terus gue mikir kayak, gue nggak boleh mikir kejauhan nih. Kalau kejauhan, gue bisa baper sih enggak ya. Cuma kayak gue bisa mempertanyakan apakah yang gue lakukan selama ini udah benar untuk menolak yang beda agama terus-terusan gitu. Apa mungkin, bukan dia ya, apa mungkin sebenarnya jodoh gue tuh udah lewat.
Karena gue tolak-tolakin terus yang karena beda agamanya. yang beda agama gitu ceritanya. Bisa jadi. Karena ketika gue nggak mau mendahulukan Tuhan Yesus, maaf kalau misal aku salah. Kalau misal aku lagi berdekatan dengan orang yang berdoanya sama dengan aku, ini rasa itu tuh nggak keluar. Rasa kayak he's the one. bukan he's the one juga, lebay. Rasa untuk sayang gitu loh, Rama, monyet. Rasa untuk kayak udah sayang gitu iya, tuh iya. nggak ada. Nggak ada. Belum Gitu. ketemu kali. Belum. Iya, Berarti mungkin ketemu. belum. Belum ada gitu aja. Aduh gue ini angkat lagi anjing. Ya udah sih. Udahlah, nggak terlalu- apa-apa. Mar, lu Thank you ya Fadli. Fadli benar. Gue deg-degan. gue iya Marco. Ya ampun. Gue nebak bener. Mar, kalau Sarah kan nggak pernah sampai pacaran. Lu kan sampai pacaran. Gue pacaran mulu. Iya. Sama beda Kenapa agama. sih? Akhirnya putusnya tuh gara-gara apa? Beda agama. Oh beneran gara-gara Ada beberapa beda agama, gue diselingkuhin, dia mau fokus kerja. fokus kerja mah bohong hoax. Fokus kerja itu kata lain mau fokus UN. Iya benar. Iya. Benar. Mau fokus belajar. Benar. Gitu. Kenapa lu terusin sih, Mar? Iya. Karena menurut gue kalau gue suka sama seseorang, gue nggak lihat dari etnisnya, Iya. finansialnya, Iya, aku atau pun. agamanya. Tapi gini pertanyaan, Iya. apakah ketika lu memutuskan untuk gue tembak aja nih cewek, lu udah lupa rasanya sakit putus gara-gara beda agama? Iya. Ingat, Tapi tetap lu gas. karena siapa tahu, Iya. she's the one. Iya kan? Kayaknya orang-orang yang nonton ini gitu. Apa jangan-jangan gue harus unblock beberapa orang? Makanya mending coba dulu. Aduh gue gak berani Mar, karena gila gue kalau putus sama orang anjing. Mana gue kalau putus ya, wah itu berdarah-darah banget, gue nggak bisa. Ya elah. Dan energi gue udah gak sebanyak dulu, gue udah tua. Biar ada cerita juga nanti di sini. Jangan kalau putus. bisa Iya, bener, biar gua ceritain. Jangan atuh. Lu berdua Ya. pas waktu di hubungan beda agama ada hubungan atau enggak itu, Iya. pernah nggak mikir kayak udahlah gue jalan Gas dulu, aja. ntar juga kayaknya yang ini kemungkinan nih pindah nih. Lu pernah berharap nggak kayaknya yang ini pindah nih? Oh, pernah. Yakin nih Gue pindah. enggak. Oh, lu nggak sama Nikah beda agama aja. Nggak apa-apa gue. Nikah beda agama sih, bukan pindah ya, nikah beda agama. Iya. Pernah gue memutuskan untuk ayo gue gas aja, gue all in, gue langsung judi all in. Karena tahun ini gue baru bilang sama sahabat gue gitu, gue bilang, aduh kayaknya gue mau all in aja, gue gak suka ditahan-tahan gini rasa sayang gue udah melewatkan banyak banget fase, banyak banget orang. Tapi kenapa belum juga ini ya sama yang seagama gitu, kenapa terjadinya pelajaran banyak gue ambil dari orang-orang yang berbeda agamanya, berbeda cara berdoanya daripada gue. Jadi tahun ini tuh gue mencoba untuk pura-pura gila. Gue gak tahu nih, ini Tuhan marah gak ya gue ngomong gini? Marah sih, tapi Pura-pura. nggak Ini kan baru rencana Tuhan. Kan ini Tuhan pasti- pemaaf. Oh, iya benar. betul loh. Benar, Iya, Tuhan maha benar, pemaaf. benar, Cuma kalau maaf. misalnya diulang-ulang lu capek, kocak. Tuhan maha pemaaf tapi bukan berarti lu tidak dihukum. Hukum. Marco, Maaf lagi Tuhan Yesus. Keceplosan aku keceplosan. Kenapa gak sih? Refleks. Kayak ya, topannya udah Itu gitu. jadi gue gimana ya cara ceritainnya ya, gue memberikan kesempatan untuk diri gue, kalau lo sayang sama orang all in, gak usah ngarep dia tuh bakal menerima sayang lo itu apa enggak, atau sayang sama lo balik atau enggak. Mau agamanya penyembah belalang pun kalau gue sayang, ya udah, karena tangki cinta gue tuh meluap-luap gitu loh. Keren banget. Aku tuh suka banget bagi-bagi cinta gitu. Jadi just in case kalau misalnya ada satu yang membutuhkan, kalau aku lagi free ya udah, aku kasih aja. Aku tidak membatasi badan gue dan cara kerja gue. Maksudnya Badan? membatasi pergerakan gue. Butuh sih. Just because dia Ini jatuhnya love care ya. love care. Aduh, gue suka banget deh konsep love care itu. Iya ya. Love care doang. Love Tapi care bayar. love care apaan? Love care itu kan lu dibayar, tapi seperti pacaran. Iya. Oh, demi apa? Iya, Iya, ada ada. rent a girlfriend, Iya. ada love care, ada cuddle care. Ya, ada kayak Gitu. gitu-gitu. Jadi gue tidak membatasi diri gue. Just kalau misalnya dia lagi sakit, terus gue lagi ada waktunya, gue akan kesana. Kalau lu lagi, misalnya apa, lagi nggak bisa butuh duit ya, misalnya, Iya. ya lagi Butuh- lapar gitu misalnya, bisa dimasakin. bisa dimasakin gitu. Kalau lu lagi butuh teman ngobrol ya udah. Selama gue tidak
tidak melewati boundaries yang udah gue bangun karena tidak ada apapun yang gue lakukan, even hal itu ya, gue udah stop itu dari 2 tahun lalu. Makanya agak bekar. Ya nggak apa-apa. Anjing, angkat lagi. Ini diingetin lagi aja. Gue nggak mau membiarkan just because I give you free love, it doesn't mean that you can use me. Gitu. Damn. Musik. Marco lu gimana? Gimana apanya? Tadi kan yang jawab baru Sarah. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaan apa sih, gue lupa? Gue juga lupa. Astagfirullahaladzim. Pertanyaan apa ya? Gue juga lupa anjir. Kan? Lu ini dong. Lu pernah nggak pas pacaran di hubungan itu, akhirnya lu mikir kayak udahlah yang ini kayaknya aman nih, kalau pindah kayak bisa nih gue geser-geser dikit. Oh enggak, kan gue udah bilang gue akan agama lu, agama gue. Malah itu indahnya Bhinneka Tunggal Ika. Tapi ya, kan ini kan lu berdua pacaran buat serius nih. Kan problemnya nanti kalau Emang selama ini pacaran gak serius? Iya, makanya main-main kan doang. Dulu sempat ada. Sumpah? Fase main-main mah ada dulu. Gue gak ada lagi. Keren. Tepuk tangan. Lu kan pacaran buat serius, yang kemungkinan besar kalau lu nggak child free kan bakal punya anak. Punya anak pasti. Iya. Nggak bakal gue child free. Oke. Itu anaknya gimana agamanya? Buang. Apanya sih? Belum selesai gue dengar. Agamanya gimana? Sweet. Hah? Ya gue sweet sama ibunya. Tapi bisa jadi loh. Kristen ya. Bisa jadi tau soalnya. Atau nggak gini, gue banyak banget hal yang gue pikirin. Misalnya, pertama itu sweet, itu bisa jadi. Itu beneran gue pikirin. Atau enggak anak, serius. Atau enggak anak laki-laki ikut gue, anak perempuan ikut ibunya. Atau enggak, gue kasih tahu didikan agama gue, ibunya kasih tahu didikan agamanya dia, anaknya pilih nanti. Kalau pacarnya adek gue, anak pertama Muslim, anak kedua Kristen. Tuh. Kayak gitu. Tapi emang adek lu beda agama? Adek gue sama yang Kristen. Yang Kristen. Ngerti gak lu? Ngerti gak lu? Enggak. Gue juga gak ngerti sih. Iya makanya. Ini kan kalau pacarnya adek gue itu cara orang tuanya kan beda agama nih orang tuanya. Oh, pacarnya tuh si cewek. Iya, pacarnya tuh si cewek. Oke. Orang tuanya kan beda agama. Iya. Jadi cara pembagian agamanya tuh anak pertama misalnya Islam, anak kedua Kristen. Iya, gitu. ikutin bapaknya dulu gitu. Gimana cara ngikutin siapa yang duluan? Sweet. Itu bisa jadi tau sweet. Iya. Nah lu dulu gimana Put? Gue apa ya? Ateis dulu ya lu? Gue kan Lu penyembah Islam USB? dulu. Hah? Gue Islam dulu. Islam dulu. Lu Islam dulu. Oh di Al-Azhar ya? Enggak, gue kecilnya Islam dulu, terus tiba-tiba kayak gue males puasa, terus gue jadi Kristen. Karena males puasa. Ya boleh juga. Mungkin panggilannya gitu. Mungkin itu adalah panggilan. Di Kristen enak banget loh. Tapi ternyata gue nyaman sekarang menjadi Nyaman ya? Kristen. Iya. Gitu kalau gue orang tua gue yang Tapi gue juga pernah ditanya tuh kayak lu kenapa nggak mau pindah agama? Gitu. Iya. Gue bilang paling logisnya di Islam sehari berapa kali ibadah? 5 kali. Ya kan 5 guys. Hati-hati. 5 kan? Iya. Gue gak ikutan ya. Di Kristen sekali doang kan? Gue yang sekali aja jarang. Gimana sekali 5 kali? Makanya gue di Kristen. Emang orang-orang di sini semua 5 kali. Di 5 kali. Kristen itu slow. Gak kayak gitu, Jir. Aku gak ikutan. Gak apa-apa. Aku kok. Lu pernah nggak di hubungan itu? Balik lagi ke hubungan ya. Iya, balik lagi ke hubungan. Di hubungan itu lu sempat mikir nggak kayak, oke ini kan gak ada ujungnya. Nanti gue putusnya gimana ya? Apa gue udah siapin putus gue dulu dari sekarang ya? Apa gimana ya kalau gitu? Gue selalu mikirin ujungnya selalu nikah. Anjir. Sumpah lu Sumpah. positif banget sama Iya positif banget lu. Ya karena cakep-cakep. Cocok lah. Yang penting cakep aja ya Beb. Iya. Nggak peduli agamanya apa juga, Iya. penyembah laron kek, terserah. Kalau Ogut nih Beb, aing kan dulu tuh pemuja jalanin aja dulu ya Beb. No, jalanin konsep ya itu konsep pemuja konsep jalanin aja dulu Beb gitu. Jalan aja terus gak berhenti-berhenti. Akhirnya kita tuh gak pernah berada di satu titik untuk berhenti kita mau ngapain setelahnya. Nah putusnya itu kadang ada yang keputusan bersama. Kan gue pacaran gak pernah seagama kan. Oke. Ya sama gue juga gak pernah. Udah kayak rapat nih keputusan bersama nih. Iya keputusan bersama gitu Beb. Terus? Biasanya tuh terjadi kalau yang di sebelah sana tuh lagi
lagi rajin-rajinnya beribadah gitu. Dan keputusan itu awalnya tidak di-trigger dari gue, selalu dari mereka. Oh, It's either orang tuanya habis pulang beribadah gitu, atau dianya lagi berencana untuk beribadah gitu misalnya. Mau menyucikan diri. Menyucikan diri. Itulah mengapa setelah putus sama gue, 80% mantan gue itu menikah dan umroh. Jadi gue adalah mantan terakhir Hijrah, mereka. say. Hijrah. Lu kayaknya iblisnya deh. Iya gak sih? Tapi menurut aku tuh sebenarnya nggak menyesal gitu loh Mar melakukan itu semua, karena apa yang kulakukan sama mereka tuh tulus. Serius, sudah sewindu. Iya, ku di dekatmu, tulus gitu. Tapi Aku iya, gue tulus. juga cinta kan. Cinta, aku tuh pada cinta. saat itu emang tulus, cinta, sayang gitu. Setelah putus lu sempet gak marah sama Tuhan kayak? Oh, enggak. Lu sih ngasih gue Gue beda sempet agama lagi. lagi. Oh, lu sempet cerita Jadi dulu, sebenarnya cerita ini dulu, cerita tes loophole atau emang Loophole apaan loophole? Ini kayak situ kayak cycle-nya nggak siklusnya bisa berhenti. terus Iya. menerus gitu. Ini tes loophole atau apa sih? Gue harus ngapain supaya nextnya gue langgeng gitu? Iya, lu waktu itu marahnya kenapa, Bray? Sedih saat. Iya. Maksudnya pertama kan umur kan nggak bisa. Ditebak. Hah? Mati dong. Umur nggak bisa Nggak ditebak. bisa mundur. Mundur, iya. Iya. Hah? Iya. Terus Umur kan nggak bisa mundur. Iya. Hihi. Tuh kan. Michael Jackson. Kenapa ketawa lu gitu sih? Umur kan nggak bisa mundur ya. Terus misalnya gua pacaran 2, 3, 4 tahun Buset. sama yang beda agama. Nah, gua ngerasa kalau misalnya kita tuh sama-sama punya mutual interest, sama-sama sayang. Cuma pembedanya itu agama gitu. Jadi setiap kali, beberapa kali gue putus itu karena agama. Nah, habis itu gue bilang, Tuhan, kalau emang misalnya bukan dia jalannya, kenapa dipertemukan gitu? Kenapa kayak kok jalannya lempeng banget Sal? Dari PDKT kenalan, tiba-tiba jadian, cocok, kenal sama keluarganya, putus. Gitu berulang-ulang. Gue sampai nanya, Tuhan kenapa sih harus ada agama di dunia ini? lu saking sedihnya. Karena kalau misalnya nggak ada agama, Lu bisa kayaknya siapa aja. pasti iya. langsung lancar semuanya gitu loh. Cuma karena pemisahnya di Indonesia, agama itu kental banget sama nikah. Begitu. Sama pernikahan. Iya, makanya selalu gue nanya. Makanya kalau emang agamanya itu iman, ya nggak apa-apa, lu semua harus punya iman. Tapi kalau nikah, kayaknya kalau gue cocok sama dia, dia cocok sama gue, lanjut aja nggak sih? Gitu. Tapi kan kata Tuhan terang sama gelap nggak bisa bersatu. Tapi yang mana terang mana gelap Tapi nih? siklusnya- Kita nggak tahu. Siklusnya terang gelap mulu. Selalu kan? Iya. Ya udah. Emang nggak bisa bersatu, tapi selalu bersama. Terus lu bertanya kenapa kalau emang nggak bisa bersatu, lu ditempelin sama yang begituanmu? Iya, karena kan gini, kalau misalnya ngomongin gua harus sama satu agama, bisa, sebenarnya bisa. Cuma cocok atau enggaknya kan nggak tahu, gitu. Cuma karena agamanya. Tapi kalau bener, misalnya cuma sama, karena agamanya benar. sama orangnya cocok banget, tapi kehalang sama agama, aneh nggak sih? Iya. Gue tuh sampai pada di fase gue udah mulai muak ketika teman-teman gue yang melihat perjalanan gue sama orang yang beda-beda agama itu udah dijadiin bahan cengan gitu loh. Karena yang nggak gue ceritain di part ini adalah betapa gue sangat tersiksanya nahan diri. Iya betul. Sangat amat menahan diri. Ada orang yang bilang, udahlah gas aja. Emang lu yakin udah sampai nikah? I date to marry now. I'm not a high schooler anymore. Ngerti? Jadi gue nggak sejahtera ketika gue berpacaran untuk mulai suatu komitmen didasari dengan lumpur gitu. Gue mau di atas aspal gitu supaya gue tuh pageh. Jadi ketika gue udah dijadiin bahan cengan gitu ya. Bahan cengan itu lebih kayak, ya udahlah Sar, ngapain sih pikiran amat lu kayak gitu. Jalinin aja lah. cuek aja. Men, kalau gitu dari awal, dari 7 tahun lalu gue gas terus mau gue pacarin apa segala macam, dan kita nggak pernah tahu ya ketika gue nekat kayak gitu tuh dosa baru apa yang akan gue Iya kan, lakukan. Lo terima gitu, dosa apa yang lo terima? Gue lakukan dan gue terima gitu. Gak ini sih, gimana ya? Gue karena ini topiknya tuh lekat banget di gue. It feels like I'm home karena beda agama. Iya sih. Kayak, beda agama mulu. Kayak. Sebenarnya Marco udah enak banget kalau tiba-tiba gue cerita ada new character unlock, pasti yang ditanyain adalah agamanya apa. Saat itu gue udah nggak bisa jawab. Tapi karena kan kita setiap dekat sama orang nih, pasti tanya sama teman-teman, agamanya apa? Enggak sih gue. Kalau gue gitu, karena berarti kan
mindset kita concernnya agama. Bukan kayak misalnya kalau bisa ditanya orang mana, kerjanya apa, itu kita masih bisa. Agamanya apa? Misalnya Islam. Ya, langsung ada kalimat-kalimat penolakan. Itu yang bikin kita, oh iya ya berarti nggak bisa ya gitu loh. Harusnya kan disupport juga, yang penting cocok. Mungkin nggak kalau Indonesia ini Anjir berat banget. Indonesia Mas. Indonesia mungkin. Mas. Nggak mungkin. Marco. Iya. Mungkin nggak kalau di Indonesia ini ceritanya mayoritasnya adalah Kristen, kita semua akhirnya mikir ya udah emang gue harus nikah sama agamanya yang sama karena kita akan lebih gampang nyarinya. Nanti yang ada di sini Islam semua. Marco Ngomongin Islam. soal Kristen. Tapi emang gara-gara mayoritas ya permasalahan. Ya iya dong, Pasti. gara-gara mayoritas juga, dan kita juga belum ngomongin tentang adat ya, suku dan adat dan itu agama. ada lagi bumbunya. Itu juga sangat lekat dengan agama gitu loh. Bokap gue Batak, nyokap gue Manado. Dimana Batak kan, aduh ya ampun Tuhan Ya, Yesus Kristus. Susah banget ya, susah banget. Gak bau saya gue dilihat. Udah disegel. Iya, susah banget gitu, dan gue nggak mau mendasari hubungan gue itu dengan suatu hal yang gitu tadi, yang nggak paten. Fondasinya nggak kuat, Kondisinya gitu. nggak kuat. Mungkin akan kuat kalau kedua belah pihak itu sama-sama mau berjuang, sama-sama mau nekat. Gue nggak bisa untuk ayo let's go kita perjuangin ini, kita nikah beda agama. Gue nggak bisa karena ada janji terhadap almarhum bokap gue gitu, kalau gue akan berusaha sama yang seamin dan seiman. Terus ada pertanyaan gini, kalau sampai nanti lu nggak ketemu sama yang seagama gimana? You will never know. Lu siapa bisa Bisa tahu masa depan. bisa tahu masa depan kalau misalnya itu terjadi ya mau gimana? Yang penting kan Iya. gue tidak pernah mengkhianati Tuhan gue. Betul. Anjir masuk banget gitu. Masuk Ih gila. Sobat Ini Kristus, kita Iya. nyanyiin dulu lagu Sebab Kau Besar. Sebab kau besar. Gitu aku gak Nah, mau iya sih. gak mau. Mungkin karena gue gak pernah mengalami yang namanya doa bersama kali ya. Pernah gue juga. Gue tuh ya, gue pacaran pernah yang seagama. Ya. Dipaksa gereja mulu. Kayak kamu gereja dong. Gue bilang hubungan gue sama Tuhan Iya. itu biarin gue sama Tuhan aja. Betul. Jangan ada orang yang ganggu. Betul itu benar sekali. Jadi gue Marco. males kalau yang sama seagama tuh kayak emang lu sesuci apa sih sampai lu Wadaw. maksa mulu. Lu udah Wadaw. gereja belum gitu. Wadaw. Kalau gereja bareng kan enak ya. Iya. Tapi kalau dipaksa mulu, kalau gue nggak mau, kenapa? Udah gitu Marco kan selalu ada alasan enggak gereja karena gereja rame kan. Iya. Ya kan Nyanyi. bisa gereja gitu. online sebenarnya Mar. Makanya gue sekarang gereja online mulu. Oh gereja online. Kayak gitu. Maksudnya di gereja gue sambil online. Tapi berarti Kenal lagi gue. lu berdua gak ada yang pernah akhirnya choose to let go dari diri lu, kayak gak bisa nih gue ini beda agama, oke gue yang let go deh gue. Nggak bisa. Maksudnya? Ya gue selalu let. Pindah-pindah. Kayak misalnya kayak kakak, lo harus kakak gitu. Iya Mar. Ya Put. Iya. Iya kan? Lu yang kekeh ya. Kekeh untuk cabut. Lu Enggak. yang akhirnya ngerelain hubungannya. Oh iya gue relain Dia kayak hubungan gue. ini agama gue. Ya. Kayaknya mending lu aja yang let go gitu. Iya karena apa ya? Menurut gue Tuhan itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab lagi ketika dia memutuskan untuk ngasih gue cobaan di sini. Itu pasti dia sudah mempersiapkan yang paling baik gitu. Jangan gue memaksa kehendak gue. Jadinya Tuhan, yaudah deh gue setuju aja. Tapi kalau ada apa-apa gue Tanggung sendiri. tanggung sendiri ya. Kan gue udah ngebentuk lu untuk gue siapin nih nanti yang di ujung nih bagaimana nih. Kayak gitu, jadi gue sangat ya udah gue berserah aja deh, berserah sama Tuhan, terserah Tuhan aja mau baik kayak gimana. Kalaupun nanti masih ketemu sama yang beda agama juga, mungkin Ya boleh lah dicoba. ya gue akan bertanya untuk kedua kalinya sama Tuhan. Boleh nggak nih? Gimana nih? Gimana nih? Gue pitching lagi deh. Aku pitching Prospek lagi nggak deh. nih, prospek? Prospek nggak nih? Gitu kali ya gue. I don't know either. Tapi Iya, itu ya. sih yang gue percayain. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Bukan Tuhan kita, Tuhan lu. Tuhan kita berdua. Iya, tapi kan yang nonton Tuhan kami. Tuhan Sarah dan Tuhan Marco. Tuhan Yesus aja bisa gak sih? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Parah. Tuh kan kena lagi gue. Makanya gue bilang Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Iya. Tuhan Gue pertanyaan kita. terakhir. Boleh. Ya. Kalau lu misalnya akhirnya memutuskan buat kayak ya udah kita jalanin sampai nanti nikah beda agama, lo siap nggak kalau nanti anak lo diajarin dengan agama yang misalnya kayak Marco tadi. Marco ngajarin agama dia, cewek istri akan ngajarin agama dia juga. Terus nanti kan kita kan sebenarnya visi misinya sama, Betul. tapi kan
pelajarannya yang beda gitu kan, Ya. cara berdoanya yang beda gitu. Lo Betul. siap nggak buat ngetoleransi itu? Siap banget gue. Sarah? Gue nggak masalah kok. I will try my best. Ini Udah bilang aja enggak, Mungkin soalnya mungkin keluarga gua itu beda agama. oh iya. Kalau salah kan temen-temennya. Iya, kalau gue di keluarga gue ketat banget itu. Kuat Iya. banget agamanya. Jadi gue belum ada panutan gue caranya untuk berbagi rumah gitu, bertoleransi, berbagi rumah, berbagi cara ibadah gitu, dimana di satu tahun itu kita akan 2 kali hari raya ya, berlebaran dan Natal. Akhirnya iya. 2 gitu. Atau mungkin ada satu yang nyepi, ada satu yang waisak kayak gitu, ada yang Natalan, ada yang nyepi gitu, kita nggak pernah tahu. Ya, gue belum pernah ada panutannya itu, jadi gue nggak tahu. Tapi lo open minded nggak kalau emang itu akhirnya kemungkinan terjadi? Kita usahakan ya. Kita usahakan rumah itu ya kalau kata Sal Priadi ya, Iya, Beb. iya. I'm willing to learn. Tapi makanya gue sekarang cari cindo. Kalau misalnya cindonya kayak Felix Xiao, kan Islam. Gimana sih? Lagian lu ngambil contoh laki, kocak. Iya. Oke, kayak Catis. kayak siapa tuh? Cates. Catis. Apa sih? Siapa sih? Siapa sih, gue lupa namanya. Siapa Kalau sih? misalnya Cindo Islam siapa sih Buddha, cewek? Kan sama Banyak. aja. Tapi kan malah seru. Islam, Kristen, Buddha. Nanti gue pacaran sama istri gue kan Buddha nih, Iya. nikah nih. Gue suruh anaknya cari Hindu. Bineka Tunggal Ika. Kayak Kita ini. peluk semua. Konsepnya kayak ini ya, Beb, taman mini gitu. Iya, semua ada. Semuanya ada ya. Aduh, takut. Kalau your family never approves Udah. di hubungan ini, Terus long term plan lu apa? Lu berani nggak ngelanjutin itu, ngelanjutin hidup lu sama partner lo yang beda agama itu tanpa blessing dari orang tua lo? Wah, enggak sih gue. Karena itu kan kemungkinan bisa terjadi. guys. Kemungkinan, tapi untuk saat ini gue nggak pernah kebayang ketika Mama Jen itu nangis ke gue mau nyuruh gue minta putus. Nggak ada kebayang di gue kalau gue akan melanjutkan step besar di hidup gue tanpa restu Mama Jen. Meskipun kadang-kadang Mama Jen rada rewel ya. Cuma gue masih tahu, gue masih percaya dia adalah kaki tangan malaikat sih. kalian. Jadi kalau gue nggak dengerin apa kata-katanya, jadi berarti gue nggak dengerin kata-kata malaikat. Gitu, nggak kebayang gue. Enggak sih, kalau abang gimana bang? Ya bang, Gue pernah berantem sama ibu. gara-gara ini. Iya berantem, gue juga pernah berantem sama Mama Jen. Gini. Gimana? Biarkan saya bercerita ya. Boleh. Jadi waktu itu gue pacaran sama cewek. Udahlah cukup lama. Iya. Gue bilang ke ibu. Gue izin ke ibunya. Ibunya si cewek. Iya. Tante, saya Iya. kan udah lama nih pacaran sama dia. Kayaknya saya mau lebih serius kenal sama keluarga ini. Gue Iya. bilang. Lu izin dulu nih, izin dan gitu. Saya kan. boleh nggak jadi ART? Enggak. Udah serius. Iya. anjir. Gue bilang boleh nggak Saya jadi? tunangan? Iya. Ya ampun. Terus saya mau ajak dia tunangan gitu. Oh, cara orang ngajakin tunangan tuh kayak gitu ya? Nggak tahu, gue juga nggak tahu. Gue cuma Lu cari dari Google gak? gue liat di film. Pokoknya kan intinya izin dulu ke orang tuanya Ya. gitu. Terus baru gue ngomong ke dia. Boleh nggak kita lebih serius lagi tunangan? Boleh. Udah oke semua tuh. Ya. Tinggal ke orang tua gue. Deg-degan banget dong. Iya, lu yang ngomong nih Lu ke lebih ibu. deg-degan ke orang tua lu? Iya, kan beda agama. Iya, Oh iya, terus? Terus Bu mau ngomong. Hari Minggu lagi itu semua. Ya Harinya lagian Tuhan. jangan milih hari Sabat, itu ibu juga lagi beristirahat. Iya cuma hari itu dia yang nggak sosialita. Oh, iya. Iya. Terus kayak kenapa? Jangan marah. Nah ini posisi lu kasih tahu ini venue-nya di mana? Venue-nya di rumah. Di mana ruang tamu, Rumah kamar ibu gua. Oke, Kamar ibu let's lu say Sarah Ibu Palupi, Iya. coba. Gua buka nih. Iya. Ibu Palupi lagi main HP, main Ya HP. biasa di sana. Ya udah gua di sini. Iya. Main HP. Enggak main HP sih, dia lagi rebahan nonton TV. Oh iya. Gua buka. Bu mau ngomong. Ngomong apa? Jangan marah ya. Bentar dulu itu lagi ciuman. Kagak ada. Terus gua ambil. Tapi beneran lagi nonton TV. Iya. Gua ambil gua matiin. Demi apa? Sumpah. Itu dari situ juga lu udah salah. Soalnya gua Tapi itu bilang, gua mau serius. Iya. Soalnya ibu masih ketawa-tawa ya, masih bercanda-bercanda Iya gitu masih ya. kenapa? Gue bilang duduk deh. Aduh, tegang banget. Gue denger aja tegang. Duduk Malah juga deh. bingung. Terus gue bilang, aku kan udah lama pacaran sama dia ya Bu ya. Iya. Gitu. Terus Ibu tahu tapi lu pacaran sama dia? tahu.
kayaknya mau nikah deh, gue bilang gitu. Terus? Berarti persis dong Iya, gue. Islam loh gitu. Oh dia tuh udah tahu tapi. Islam lo, Iya. gitu. Terus nanti gimana anaknya gitu. Gimana nanti keluarganya nerima kamu gitu. Terus kayak ya kan sayang, gue bilang gitu. Kan fondasinya dari sayang. Aku sayang sama dia sayang sama aku. Gitu. Boleh nggak gitu. Enggak. Berantem tuh gue seminggu. Oh, berantem Seminggu silent. diem-dieman. Oh, Cold War. Abis itu tapi abis ibu bilang enggak, lu bilang apa? Gue bilang, ya mau nikah gitu. Enggak ya, nanti kamu banyak deh masalah gitu. Yang sama yang seagama aja masalahnya banyak. Gimana yang sama beda agama gitu. Gitu Kayak, ya. ya kenapa sih, kan cuma mau minta restu doang sama ibu gitu. Agak nada tinggi. Iya. Karena gue kira kan kayak dibantu, disupport gitu loh. Dia hangkul. Ekspektasi salah. Sebenarnya salah. Emosi. Kok gini? Kok gini nggak bisa? Iya. Gue mau nikah titik gitu. Iya. Ini umur berapa, Beb? 22, 23 lah. Oh, goblok emang. Ya elah, sekarang nikah muda aja boleh. Iya, nggak goblok, naif. Naif. Iya. Naif. Terus habis itu gue bilang, gini ya Bu ya. Iya. Sebenarnya kalau gue nikah, gue nggak bilang gue. Iya. Sebenarnya kalau aku nikah, aku tuh bisa aja langsung. Langsung apa? Langsung tanpa persetujuan Langsung ibu. nikah, anak setan. Iya, terus? Kalau aku nikah, aku bisa aja langsung nikah nih. Cuma aku kasih tau ibu supaya dapat doa restu, supaya jalannya lancar gitu. Kalau nikah mah nikah aja, ngapain izin gitu? Karena udah gede. Waktu itu tuh gue egonya. Waduh. Di sini nih. Oh, iya. Gue bilang jangan dulu. Jangan dulu. Finansialnya belum nyampe. Oh, iya. Makanya gue bilang tunangan, bukan nikah. Karena sembari tunangan, sembari nyari duit gitu. Terus ibu tetap bilang nggak bisa. Terus gue bilang gini Bu, kalau nanti ayah sama ibu udah nggak ada, gue kan akan bahagia dengan pilihan gue sendiri. Gue akan senang dengan restu ibu gue nantinya kalau ayah ibu udah nggak ada, gitu. Karena semua orang udah pasti meninggalkan. Yang nggak meninggalkan pasangan kita. Insya Allah. Dengan pilihan kita dong. Ya, insya gitu. Allah. Bukan dengan agama yang udah ditentukan. Masuk. Gitu. Argumen kuat. Argumen kuat banget mah. Iya. Terus. Gila. Iya boy. Terus boy. Ibu gue bilang Kristen titik. Demi apa? Terus abis itu TV dinyalain lagi. Abis itu makanya gue kayak terserah deh. Seminggu berantem. Miknya Iya, abis itu udah terserah deh. Gue cabut, nangis gue. Nangisnya gimana? Gitu. Lu. Abis itu seminggu diem-dieman. Diem-dieman. Jadi makan keluarga pun Diem. Ibu gue cuma nunjuk. Demi apa? Gue kasih. Kayak ambilin tuh kentangnya. Gimana Marlo Makario? Marlo sama kalian nanya kenapa? Nah, nggak apa-apa berantem sama ibu ngomongin cewek gitu. Oh, ya udah sih nurut gitu. Kata Marlo lah. ya udah sih nurut. Gue udah bilang kayak diem lu. Abis itu putus. Itu doa ibu Itu makanya. doa ibu lu. Iya sih. Tua men. Putusnya gara-gara Selingkuh. itu doa ibu lu tuh udah bilang Tuhan di sini anak saya ya Tuhan tolong gitu. Terus abis itu gue bilang Bu, aku minta maaf ya. Soalnya udah putus kan. Iya, Bu, aku minta maaf ya. Mungkin aku nadanya tinggi sama ibu gitu. Sebentar, lu minta maaf setelah berapa lama perang dingin nih? Seminggu. Hari Minggu lagi ketemuan. Dan itu iya. udah putus. Putusnya di hari Rabu. Di waktu astaga. Emang Tuhan tuh baik menurut gua. Tapi kan mau gak mau gue harus mendekatkan lagi sama ibu gue. Iya, Gue bilang aku minta maaf ya. Waktu itu nadanya tinggi, terus kekeh, ego juga kayaknya gitu. Terus ibu nanya gitu. Terus gimana kamu hubungannya sama dia gitu? Putus. Kan ibu bilang apa? 1-0. Lama 1-0. Itu jujur sakit banget, sakit dikit. 1-0. Jadi lu berani nggak ngelanjutin hubungan tanpa restu ibu sama Mama Jen? Aku sih masalahnya bukan masalah berani apa enggak sih Put. Berani mah berani aja gue kalau gue itu kurang ajar terhadap Mama Jen dan terhadap Tuhan gue gitu. Tapi masalahnya pertanyaannya lebih ke bukan berani ya. Apa ya? Lebih ke pertanyaan itu lebih kayak yakin nggak lo itu memulai
dari suatu hal yang bikin lu bimbang. Mungkin ada yang berhasil. So proud of you guys, pasti itu Betul. Perjalanannya pasti panjang gitu. So proud of you. Semoga Iya. sampai kakek nenek, Amin. sampai maut memisahkan ya. Amin. Tapi kalau gue kayaknya I don't have enough strength untuk memperjuangkan itu gitu loh. Marco. Gue berani kalau untuk berdebat dengan pilihan gue berani. Tapi kalau minta doa restu, itu gue nggak berani. Gue harus minta. Ditolak lanjut. Kekeh, bukan lanjut. Bu, boleh nggak? Ngeles-ngeles tipis lah, boleh nggak? Bu, please. Tapi lo ada kemungkinan akan nekat itu kalau misal udah ketemu nih, misalnya sama yang Nggak beda nekat, gue pasti balik lagi ngomong lagi ke ibu gue. Kalau ibu Sampai tetap nggak mau, Gue bilang setelah lagi. ulang lagi seminggu lagi itu kayak bu maaf ya bu ya. Putus lagi. Terakhir dong pesan-pesan buat orang yang lagi pacaran beda agama alias kita semua. Buat Lu orang- doang kali Put, gue sih enggak. Tuh ada 2 orang di situ tuh. Iya. Umur berapa kamu Neng? 29. Anjing 29 lagi. Yang sebelah namanya nggak boleh disebut. Ya umur Kamu umur berapa? 23. 23 masih sama yang 29. 29 berapa tahun pacarannya? Beda agama. Udah nikmati ya masih 2 tahun setahun mah. Iya. 4 tahun. Makanya yang kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya pacaran beda agama itu gue tidak menentang ya, tidak menentang sama sekali, tapi ya fasten your seatbelt. Be prepared for anything karena anything could happen. Even untuk yang seagama pun anything could happen. Tapi Betul. seperti gue bilang tadi kalau misalnya beda agama di Indonesia itu masalahnya ada di depan. Betul. Ya kalau Kayak yang Yamaha ya. selalu di depan. Semakin di depan. Terus apalagi ya? Aduh, gue beda agama semua lagi. Satu kalimat buat gue yang kalian pacaran beda agama. Apa? Resiko tanggung sendiri. Resiko tanggung sendiri, betul sekali. I love you. Dadah. Bilang subscribe kita belum ya? Jangan lupa Subscribe. subscribe, komen sama like juga ya. Kita baca-bacain kok. Gue tadi ngomong apa namanya? No matter what your religion is, yang gue bilang meskipun dia penyembah belalang itu gue revisi ya. Nanti kenal lagi. Iya makanya nggak mungkin gue sama orang penyembah belalang, nggak mungkin. Nggak Iya. mungkin. Itu bercanda, itu kiasan. Metaforanya hiperbola. What? Hiperbola Pasti itu pada membela diri masing-masing. Penyembah tawon. Emang siapa sih yang komen jahat tuh siapa sih? Emang ada yang komen jahat? Nggak Udah ada nggak sih, ada Ibu. kok. Udah Ibu pada mah baik nggak ada. semua. Ini ya udah. Dadah semua. Bye all. Tadi di uncut nggak ya? Di-cut nggak ya? Enggak, yang cerita gue yang sakit, yang Enggak lah. yang ini di-cut. Anjing kenapa gue